banyak rumor juga nih yang beredar tentang adanya makhluk gaib seperti ular raksasa. Ada juga yang bilang pernah melihat seekor macan yang berada di lantai 4. Bahkan ada yang pernah bilang kalau mereka pernah melihat keranda mayat yang bisa muncul dan hilang secara tiba-tiba nih. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fadilah di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Di sini ada yang tahu gak nih tentang Menara Saidah? Nah, kemarin-marin ini Menara Saidah kembali viral nih, lantaran ada seseorang yang mengaku melihat banyak orang yang beraktivitas di dalam gedung tersebut. Padahal gedung ini sudah terbengkalai sangat lama. Mungkin semua orang juga udah pada tahu nih ya, kalau gedung tersebut sudah kosong sejak tahun 2007. Nah, alasan kenapa Menara Saidah ini terbengkalai sejak tahun 2007 lantaran konstruksi dari pembangunan Menara Saidah ini yang sangat miring, sehingga dapat membahayakan orang-orang yang beraktivitas di dalamnya. Nah, di sini juga ada yang bertanya-tanya nih, kenapa Menara Saidah ini tidak dihancurkan? Sebenarnya bisa saja nih, gedung ini dihancurkan. Tetapi si pemiliknya ini tidak mengizinkan untuk gedung ini dihancurkan. Entah karena faktor apa ya, di sini gue juga masih belum tahu nih. Jadi bangunan itu terus berdiri sampai sekarang. Karena Menara Saidah lagi ramai diperbincangkan, sekarang kita kulik nih fakta-fakta di balik Menara Saidah. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum nonton video gue tentang penampakan Ya'juj dan Ma'juj, silahkan kalian tonton terlebih dahulu. Nanti linknya gue taruh di atas sini. Dan buat kalian yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu untuk mengikuti kisah-kisah selanjutnya. Dan buat kalian juga nih yang punya cerita horor atau video penampakan, bisa kalian kirimkan cerita atau videonya ke email lesehantv@gmail.com atau bisa kalian lihat di deskripsi. Nanti cerita-cerita kalian akan dibacakan di sini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Menara Saidah ini dibangun pada tahun 1995 dan selesai pada tahun 1998. Bangunan tersebut ini dibangun oleh PT Hutama Karya. Konon katanya pembangunan Menara Saidah ini menghabiskan dana sampai 50 miliar. Nah, kalian bisa bayangin kan, pada tahun 1998, uang dengan nominal segitu bisa dikatakan sangat luar biasa nih untuk pembangunan sebuah gedung. Terkait dengan nama Menara Saidah, sebelumnya ini ya, menara ini dinamakan dengan Grasindo. Lalu sang pemilik ini mengubah namanya sesuai dengan nama dirinya, yaitu Saidah Abu Bakar Ibrahim. Beliau ini merupakan mertua dari artis kondang yang bernama Inneke Koesherawati. Bangunan yang awalnya bernama Grasindo ini merupakan gedung pencakar langit pertama yang dibangun oleh PT Hutama Karya. Ketika gedung ini dilelang, kepemilikannya jatuh ke tangan keluarga Saidah. Maka dari itu juga nih, nama Grasindo ini berubah menjadi Menara Saidah. Sebelumnya, gedung ini juga pernah direnovasi, yang awalnya 15 lantai menjadi 30 lantai. Jika dilihat dari struktur eksteriornya, gedung Menara Saidah ini memiliki gaya Romawi. Selain itu, konon katanya di dalam Menara Saidah ini terdapat patung-patung yang diimpor langsung dari Italia. Kelihatannya memang ya, bangunan ini terkenal sangat mewah.
Terlepas dari kemewahan eksterior dan nominal pembangunannya, gedung ini ternyata banyak menyimpan sebuah misteri atau kisah-kisah horor yang sering terjadi semenjak gedung ini terbengkalai. Banyak warga yang mengklaim kalau mereka ini sering sekali melihat sosok wanita bergaun merah yang berada di lantai 3 gedung tersebut. Nah, kisah wanita bergaun merah ini bermula dari seorang satpam yang bertemu langsung dengan sosok wanita tersebut. Jadi, pada saat itu sosok wanita ini meminta bantuan kepada seorang satpam untuk diantarkan naik ke lantai 14 gedung tersebut. Nah, di situ sosok wanita ini bilang ke satpamnya kalau dia ingin bertemu dengan adiknya di lantai 14. Ketika sudah sampai di lantai 14, sosok wanita tersebut tiba-tiba saja menghilang. Sementara rekan petugas keamanan lain menemukan si satpam yang mengantarkan wanita tersebut sudah pingsan di dalam lift. Nah, kisah horor lainnya nih yang sering terdengar juga adalah tentang seorang driver ojek online yang sering sekali mendapatkan orderan dari lobi Menara Saidah. Si ojek online ini menerima orderan penumpang atau bahkan paket nih untuk diantarkan ke lobi Menara Saidah. Padahal saat itu Menara Saidah sudah terbengkalai sangat lama. Jadi nggak mungkin nih ada seseorang yang berada di lobi Menara Saidah itu. Hal itu tentu menjadi cerita yang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Selain itu, tempat ini juga sering sekali menjadi tempat untuk uji nyali seseorang. Lantaran gedung ini yang sudah kosong terbengkalai sejak lama. Jadi mungkin saja nih ya, di dalamnya itu sudah dipenuhi sosok-sosok makhluk tak kasat mata yang menempati tempat tersebut. Dan banyak rumor juga nih yang beredar tentang adanya makhluk gaib seperti ular raksasa. Ada juga yang bilang pernah melihat seekor macan yang berada di lantai 4. Bahkan ada yang pernah bilang kalau mereka pernah melihat keranda mayat yang bisa muncul dan hilang secara tiba-tiba nih. Dan ada juga kisah menyeramkan lainnya tentang lift yang berjalan lambat. Konon katanya lift tersebut ini ditunggangi oleh makhluk halus sehingga lift itu berjalan dengan sangat lambat. Lalu cerita tentang suara-suara tangisan di basement gedung Menara Saidah ini juga sering diperbincangkan di kalangan masyarakat. Semua itu menjadikan gedung Menara Saidah ini menjadi tempat yang sangat angker nih bagi kebanyakan orang. Mungkin aja nih ya, apa yang dilihat oleh seseorang itu yang katanya pernah melihat banyak orang yang beraktivitas di dalam gedung tersebut, itu bisa benar terjadi. Karena kita tahu nih, gedung ini sudah lama terbengkalai dan tidak ada satu orang pun yang mendiami tempat tersebut. Jadi bukannya tidak mungkin ya, kalau ada seseorang yang melihat banyak sekali sosok-sosok penampakan yang ada di gedung tersebut. Kalau ditelusuri lebih dalam lagi, mungkin saja nih ya, lebih banyak apa yang belum dilihat oleh kebanyakan orang. Karena gedung tersebut sudah benar-benar terbengkalai sejak lama. Jadi wajar aja nih ya, kalau gedung tersebut menjadi tempat berdiam dirinya makhluk halus. Nah, bagaimana nih? Apakah ada dari kalian yang pernah mengalami hal-hal ganjil sewaktu melewati gedung Menara Saidah ini? Atau ada juga dari kalian yang pernah melihat sosok-sosok penampakan di dalam gedung Menara Saidah? Silahkan komentar kalian di bawah. Buat kalian nih yang belum berlangganan, silahkan berlangganan terlebih dahulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. See you next time. Selamat beristirahat.